Perkenalkan, nama saya Vincent Prince Elena Barita dengan NIM 2403060074. Di sini saya akan melakukan wawancara kepada salah satu ternak warga, yaitu ternak Pak Surman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Surman. Alamat Patung Batu Agang Saudara Dusun 3. Saya peternak kambing Hektawa dan Sapera, yaitu kambing penjual susu. Pertanyaan pertama nih Pak, apa sih target Bapak saat memulai peternakan Bapak ini? Apa target Bapak ke depannya untuk peternakan Bapak ini? Targetnya untuk meluaskan dan mengembangkan, yaitu untuk tambahan bagi para manusia, para seseorang yang kena penyakit itulah, terutama paru-paru. Kalau target target penjualannya untuk meluaskan pengembangan dan penghasilan dari saya gitu. target per literan. Target per liternya tergantung permintaan. Kalau permintaannya dia banyak, entah 10 liter, ya kita usahakan kita kereng anaknya untuk memperbanyakkan gitu. Harga per liternya itu? Harga per liternya dia 40.000 untuk jual ecer seperempatnya 10.000. Target pemasaran, target ini strategi pemasaran itu gimana? Strategi pemasarannya ya melalui alat-alat komunikasi digital, melalui handphone lah, dan atau melalui perorangan yang untuk mengantarkan, promosikan. Sumber daya apa aja sih Pak yang Bapak butuhkan untuk kita Bapak? Daya tambahnya ya misalnya ampas, makanannya, sama vitaminnya itu untuk pengembangannya ya kan, supaya dia nggak terkena penyakit. Dan itu kandang pun harus bersih, nggak boleh jorok. Ada nggak sih Pak Bapak bergabung dalam suatu organisasi? Sebenarnya untuk saat ini saya masih main tunggal, jarang nggak bergabung, karena samping itu saya ada istilahnya usaha lain, nggak fokus di ternak. Bapak punya anak kandang nggak? Kalau anak kandang adalah untuk sosial lahir ke 1 bulan yang pokoknya udah bisa makan cukup, nggak cereng bulanannya. Untuk pekerja Untuk pekerjaannya ada 2 orang, itu di rumput, ada yang bilang hasil apanya lah, bersihkan kandang sama pengambilan pupuk kandang. untuk pengawasannya Bapak mengawasi nggak setiap hari? Ya wajib kita awasi setiap harinya, nggak bisa enggak, kita pantau terus. Bagaimana Bapak melakukan koordinasi dengan untuk pekerja-pekerja Bapak? Ya melalui langsung kita koordinasikan. Kalau udah gitu nggak perlu setiap hari dikoordinasikan, karena kurang bersih kandang, makannya kurang, baru kita koordinasikan. Dan kita wajib kita pakai tiap hari kalau memang bagus. Ya, kita perlu kita koordinasikan orang itu, karena orang itu udah tahu kerja kan. Sekian saja pertanyaan dari saya. Terima kasih ya Pak. Ya, semangat. Nah, kesimpulan yang saya dapat adalah Pak Surman masih bergantung kepada konsumen untuk target penjualan susunya. Terus Pak Surman juga memulai ternak kambing ini bukan untuk penghasilan utamanya, tapi untuk penghasilan sampingannya gitu, untuk penghasilan tambahannya. Lalu untuk kandang kambing Bapak tersebut masih menggunakan yang sederhana, bukan yang besar gitu. Nah, untuk pekerjanya juga Bapak itu masih memiliki 2 pekerja karena kambingnya dan ternak-ternaknya masih sedikit. Untuk pengorganisasian, Bapak itu belum bergabung dalam suatu organisasi
seperti organisasi peternak-peternak kambing gitu. Nah, tujuan dari organisasi ini adalah untuk memperluas relasi Bapak itu dalam hubungan peternak-peternak kambing. Untuk contohnya nih, untuk membeli bibit atau untuk penjualan susu-susu gitu. Untuk pengawasan, Pak Surman selalu datang setiap hari ke kandangnya untuk melihat ternak-ternaknya dan juga kandangnya apakah itu udah bersih dibuat oleh pekerja-pekerjanya. Juga alasan Bapak itu datang ke kandang setiap hari karena rumahnya dekat dengan kandang kambingnya atau bersampingan gitu. Untuk pengkoordinasian, Bapak itu melakukan koordinasi langsung kepada pekerjanya, tapi tidak setiap hari. Saran dan pendapat dari saya, jika Pak Surman ingin mengembangkan usaha, Pak Surman perlu menambahkan populasi, memperbesar kandang, dan juga menambah pekerja-pekerjanya agar menghasilkan produksi yang lebih banyak lagi. Untuk target penjualan, Pak Surman perlu membuat suatu titik untuk dicapai gitu. Misalnya nih, Pak Surman membuat suatu titik di mana Bapak itu harus menjual 100 liter dalam satu hari agar Bapak itu mendapatkan keuntungan, bukan malah Bapak itu berpatok pada konsumen. Untuk sumber daya pakan gitu, Pak Surman juga perlu memperbaikinya seperti pakan konsentrat, vitamin-vitamin, dan juga vaksin-vaksin biar ternak-ternak kambingnya sehat-sehat dan juga menghasilkan susu yang berkualitas. Nah, untuk pengorganisasian, Pak Surman perlu bergabung dalam suatu organisasi untuk belajar dan menambah ilmu terkait peternak kambing perah, dan juga agar Pak Surman tahu seberapa luas jangkauan penjualan susu kambing tersebut. Untuk pengarahan dan pengawasan sudah dilakukan dengan cukup baik, tapi perlu ada peningkatan demi kebaikan ternak tersebut. Untuk pengkoordinasian juga sudah dilakukan dengan baik oleh Bapak itu. Nah, sekian kesimpulan, saran, dan pendapat saya. Jika ada kurangnya, mohon dimaklumi dan dimaafkan. Sekian dan terima kasih.